Shalom. Shalom, selamat pagi menjelang siang. Mana tangan-tangan yang bersuka cita pada hari ini? Karena kita akan dilawat oleh Tuhan Yesus. Karena kita menghampiri Dia, kita akan memuji dan menyembah Dia. Amin. Dengan segenap hati dan jiwa kita. Haleluya. Bapa di dalam surga, kami anak-anak-Mu berkumpul saat ini ingin memuji dan menyembah dan mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan yang hanya layak disembah, yang hanya layak dipuji. Kami menaikkan Tuhan pujian dan penyembahan kami. Haleluya, haleluya.
Semarak kemuliaan-Mu agung dan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib akan kunyanyikan. Haleluya. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Dan Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Terima kasih Tuhan, siang ini kami bersama-sama bersatu hati untuk kami memuji dan memuliakan Tuhan. Kami bersama-sama bersatu hati mempunyai kerinduan yang besar untuk kami meninggikan nama Tuhan, untuk kami mengabdi dan berbakti kepada Tuhan kami, Allah kami satu-satunya. Kami bersama dengan keluarga berjanji di hadapan Tuhan, sebagaimana Yosua bersama dengan keluarganya berjanji di hadapan Tuhan untuk beribadah, berbakti kepada Tuhan sepanjang hidupnya. Kami percaya kami adalah keluarga-keluarga anak-anak Tuhan, berjanji di hadapan Tuhan untuk mengabdi dan berbakti kepada Allah kami yang hidup, Allah kami yang hebat, Allah kami yang luar biasa, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau penuh dengan semarak dan kemuliaan. Engkau adalah juru selamat kami. Engkau Tuhan yang mengasihi kami dengan anugerah-Mu yang besar. Bagimu Tuhan segala pujian, bagimu Tuhan segala hormat. Haleluya. Engkau Allah yang ditinggikan, Engkau kudus, suci dan mulia Tuhan. Tuhan kami rindu datang memberikan yang terbaik dari hati kami, dari hidup kami. Pujian penyembahan, hati kami yang kudus, hati kami yang lembut untuk dibentuk oleh Tuhan. Diberkatilah oleh Tuhan ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Pujian penyembahan akan menjadi semarak di hadirat Tuhan. Dan kami bersatu hati untuk memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Satukan hati kami untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kami mentahbiskan ibadah ini di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Masih kuat berdiri ya. Saudara, ada firman di dalam Amsal yang mengatakan hati yang bergembira adalah obat. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudara mau kering tulangnya
atau mau bergembira untuk menjadi obat? Itu jawabannya ada di dalam hati saudara masing-masing. Karena Tuhan tahu. Jadi saat kita mau bergembira kepada Tuhan, biar segala penyakit apapun yang kita rasakan saat ini, Tuhan akan sembuhkan saat kita bergembira, memuji dan memuliakan Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Ini lagunya asik nih. Harus joget. Kalau nggak joget nggak asik. Kalau gini coba. Suka-suka ngobrol. Nggak enak. Harus joget ya. Karena ini lagunya iramanya irama dangdut. Siapa yang nggak kenal dangdut? Iya. Ya oke. Shalalala. Shalalala. Ya goyang gini dulu. Kita siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Masing-masing dalam hatinya doa. Membuka hati kita, menyediakan
Amin Tuhan. Kita bangkit berdiri saudara. Engkau Allah turut bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Sekalipun ada banyak hal yang berusaha menjatuhkan hidup kami, menjauhkan hati kami daripada Engkau, kami tahu tangan Tuhan senantiasa ada di dalam setiap kehidupan kami. Engkau Allah yang membela kami, Engkau Allah yang menjaga kami. Terima kasih Tuhan. Tenangkan setiap hati kami pagi ini. Biarkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang akan menenangkan setiap hati dan pikiran kami ketika kami berada di dalam hadirat Tuhan. Setiap kegelisahan, kekhawatiran, pikiran yang melayang atau apapun itu juga Tuhan, tenangkan setiap hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan kepada kami
Saya mau buka pakai tangga. Naik kapal layar ke Pulau Sumatera. Halo, apa kabar? Jemaat Karismata? Jawabannya mana? Ada yang bisa balas pantun? Iya, shalom. Karismata? Saya? Karismata? Saya? Haleluya, beri kemuliaan kepada nama Tuhan. Haleluya. Karena temanya semangat Bapak Ibu. Kalau tidak semangat kurang afdol katanya gitu. Nah, Bapak dikasih Tuhan, senang sekali jika saya boleh menyampaikan firman Tuhan pada pagi ini. Bapak dikasih Tuhan, pada bulan ini ketika kita memasuki bulan November, kita memasuki nilai gereja kita yang ketiga. Yang pertama apa? Ada yang kan? Pertama, cinta Tuhan. Yang kedua, yang ketiga, antusias. Tentu kita sering mendengar kata antusias ini. Bisa disebut juga semangat kayak gitu. Biasanya kan kalau di mana-mana, ayo semangat kayak gitu. Semua orang berusaha menyemangati satu sama lain dengan kata, misalnya apalagi kalau di kerja kelompok kayak gitu. Semangat kayak gitu. Semangat kayak gitu. Jadi kita sering mendengar kata semangat kayak gitu. Nah, Bapak dikasih Tuhan, kata semangat, antusias itu pagi ini kita akan belajar tentang semangat yang benar, semangat antusias yang sejati. Theos. Bapak dikasih Tuhan, selanjutnya di dalam buku yang berjudul Survival Skill yang ditulis oleh Stan Toller dan Glenn, kata antusias atau enthusiasm berasal dari dua kata Yunani yaitu en di dalam atau beserta dan theos Allah atau dewa. Jadi kata entheos ini itu bisa berarti Tuhan di dalam seseorang atau seseorang di dalam Tuhan. Nah, kata antusias itu ternyata berasal dari kata entheos yang artinya Tuhan di dalam seseorang atau seseorang di dalam Tuhan. Tentu kita sering mendengar di dalam kehidupan kita, bahkan tidak hanya di gereja. Ketika kita ikut seminar pun, semua selalu membicarakan tentang antusias. Orang yang berantusias pasti berhasil, betul? Betul. Super sekali. Semua orang pasti membahas yang namanya antusias kayak gitu. Tetapi ketika kita melihat arti kata antusias yang adalah entheos, Tuhan di dalam saya, tentu kita berpikir, oh ya, ada Tuhan di dalam hidup saya. Sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah, siapa Tuhan yang ada di dalam hidup saya? Ketika Tuhan berkata bahwa jangan ada padamu Allah lain di hadapanku dan jangan sujud menyembah kepada mereka. Kemudian Yesus ingatkan bahwa kamu tidak dapat mengabdi kepada dua theos, Tuhan. Kenapa firman Tuhan mengingatkan hal ini? Karena Tuhan sendiri sadar di dunia ini banyak theos yang lain, banyak Allah-Allah yang lain, banyak ilah-ilah yang lain, banyak Tuhan yang lain. Ada orang yang bersemangat karena ketika dia masa kecil, dia hidupnya susah. Dia mengalami penderitaan yang begitu berat ketika masa kecil sehingga akhirnya dia bertekad dalam hidupnya, saya mau berusaha supaya jadi orang kaya dan tidak mau jadi orang miskin. Dia berusaha banting tulang sampai tidak ada tulang yang bisa dibanting lagi. Beruntung dia bukan orang Sumatera Utara, bahaya gitu. Tulangnya tetangga diambil gitu. Ada orang yang seperti itu Bapak Ibu. Dan kalau Bapak Ibu cari, ada di dunia ini. Alasan dia bersemangat karena motivasi hatinya. Dia tidak mau hidup susah. Dia tidak mau karena teringat masa kecilnya. Dan itulah yang menjadi theos dalam hidupnya. Ada orang yang bersemangat gara-gara punya banyak uang. Minggu pertama, haleluya, ku mau nyanyi tentang dia, haleluya, ku mau sorak tentang dia, haleluya, ku tak dapat hidup tanpanya. Itu tanggal pertama. Bulan kedua,
Mencari wajahmu, temukan hatimu. Kan udah mulai cari-cari Bapak Ibu. Kenapa? Stoknya udah menipis kan? Lipat-lipatan, sapu dicari kayak gitu kan. Barangkali ada ya sih kayak gitu. Catatan-catatan, barangkali ada sesuatu kayak gitu. Akhir bulan berserah kepada Yesus. Iya, udah berserah kayak gitu. Ada orang yang bersemangat gara-gara uang yang dimiliki. Itu yang menjadi chaos dalam hidupnya. Karena semangatnya digerakkan oleh mamon, uang. Jadi, itu yang menjadi chaos dalam hidupnya. Ada juga orang yang bersemangat karena memiliki pekerjaan yang bagus. Usaha lancar mas, haleluya, lancar semuanya, lancar, semangat kayak gitu. Dan itu yang menjadi chaos dalam hidupnya. Ketika kita tahu pengertian theos berhala itu bisa segala sesuatu yang diutamakan di dalam hidup kita itu bisa menjadi Tuhan kita. Dan entheos, Tuhan di dalam kita, antusias, itu bisa digerakkan oleh macam-macam. Seperti uang, kekuasaan, kedudukan, bahkan pasangan, hal lain. Itu bisa menyemangati hidup kita. Dan itu bisa menjadi theos dalam hidup kita. Masalahnya adalah antusias yang benar itu bukan digerakkan oleh diri kita atau hal-hal di sekeliling kita, melainkan digerakkan oleh kuasa Allah yang ada di dalam hidup kita. Itu kenapa ketika kita bisa berkata entheos, Tuhan di dalam hidup saya, pertanyaannya adalah siapa Tuhanmu? Siapa yang menjadi Tuhanmu saat ini? Itu yang akan kita teliti dan selidiki. Selama ini saya semangat, tujuannya apa? Yang menggerakkan apa? Apakah ya seperti tadi ketika minggu pertama, haleluya semuanya tampak mudah. Minggu kedua, ketiga mulai tengok kiri kanan kayak gitu. Minggu keempat tengok bawah sambil menandah ke atas kayak gitu. Jadi ketika kita berantusias, entheos, Tuhan itu ada dalam hidup saya. Masalahnya adalah siapa Tuhanmu? Itu yang harus kita kenali dan harus kita perhatikan. Jangan sampai selama ini yang menggerakkan semangat kita, antusias kita adalah theos yang lain. Tuhan katakan jangan ada padamu theos lain di hadapanku. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Memang Tuhan katakan bahwa kamu tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika kamu berkata kepada si A bahwa setia, pasti orang yang mendua akan bimbang hatinya. Tuhan katakan bahwa kita tidak bisa hidup bercabang-cabang kayak gitu, punya banyak Tuhan dalam hidup kita. Jadi bolehlah semua orang itu berkata bahwa semangat, antusias. Tetapi yang menjadi pembeda antara orang percaya dengan orang yang tidak mengenal Tuhan adalah siapa theosnya, siapa Tuhannya. Kalau tadi tanya siapa Tuhan kita, wah sini dengan mantap menjawab Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Theos yang ada dalam hidup kita, itu yang harus selalu kita selidiki. Jangan sampai tanpa kita sadari kita punya Tuhan yang lain. Hati yang mulai zero. Misalnya hari Minggu kita kerja saja daripada beribadah. Kita kerja dapat uang, beribadah kita kasih uang. Itu ketika kita punya prinsip seperti itu, waspada. Theos kita, mamon itu udah mulai menggerogoti kita. Sehingga kita semangat memang, hari Minggu semangat, tapi semangatnya semangat cari uang kayak gitu. Dan ketika kita melakukan hal itu, waspada Bapak Ibu, entheos, Tuhan di dalam saya. Masalahnya siapa Tuhan kita? Antusias yang benar itu hanya ada di dalam Tuhan. Dapat kita temukan ketika kita berada di dalam Tuhan Yesus, dan Yesus itu ada dalam hidup kita. Makanya penting bagi kita untuk mengundang Yesus setiap hari dalam hidup kita. Jangan sampai semuanya keadaan baik-baik saja mas, saya tak butuh Tuhan. Yang penting maju, semangat pasti berhasil. Bapak Ibu,
Orang dunia bisa semangat, orang dunia bisa antusias, kita juga bisa antusias. Tetapi yang menjadi perbedaannya adalah entheos. Mereka punya Tuhan, kita juga punya Tuhan. Theos itu akan menggerakkan semangat dalam hidup kita. Masalahnya adalah antusias yang benar ketika kita memiliki theos, Tuhan yang benar. Jadi siapa Tuhan kita? Sudah yakin Tuhan Yesus? Yakin? Amin? Jawabnya agak amin masih gitu. Jadi entheos, Tuhan di dalam hidup kita, kita harus selalu menyelidiki dari hati ke hati, hari ke hari. Tuhan, hari ini siapa yang bertahta dalam hidup saya? Karena dalamnya laut bisa diukur, dalamnya hati siapa yang tahu? Kita tidak pernah tahu hati seseorang. Hari ini Yesus bisa jadi theosnya, besok bisa jadi hal lain, mamon yang jadi theosnya. Entheos, Tuhan ada di dalam hidup kita. Maka pastikan siapa Tuhan yang ada dalam hidup kita. Jadi itu kenapa kita harus selalu menyelidiki hati kita setiap hari. Biarkan Yesus yang bertahta di dalam hati kita. Tuhan, biarkan Engkau satu-satunya Raja yang bertahta dalam hidup saya. Biarkan saya satu-satunya yang tunduk hanya kepada kuasa-Mu. Jadi entheos, ketika Tuhan ada dalam hidup kita, maka kita harus selalu menggali, menyelidiki siapa yang menjadi Tuhan saya. Nah, ketika kita sudah mengundang Yesus dalam hidup kita, saya sudah yakin mas bahwa theos Tuhan yang ada dalam hidup saya itu Tuhan Yesus. Haleluya. Maka Bapak Ibu, apa yang terjadi ketika kita itu memiliki antusias yang benar? Apa yang terjadi ketika entheos itu ada dalam hidup kita? Yang pertama adalah can do all things. Artinya kita dapat melakukan segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Roma 8 ayat 31 berkata bahwa sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Tak ada. Mazmur 108 ayat 14 berkata bahwa dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Ketika kita entheos, memiliki entheos yang benar, ketika Tuhan yang benar itu ada dalam hidup kita, yang kita kenal dalam pribadi Yesus Kristus, maka kita bisa melakukan segala sesuatu. Sebuah survei yang dilakukan pada CEO perusahaan yang termasuk dalam Fortune 500 menunjukkan bahwa lebih dari 50% CEO perusahaan tersebut rata-rata mendapatkan nilai C ketika mereka kuliah. Berikutnya, hampir 70% dari segenap presiden US hanya mencapai peringkat menengah ke bawah di kelasnya. Selain itu, lebih dari 50 pengusaha besar di Amerika Serikat tidak menyelesaikan kuliahnya. Ya, salah satu contohnya yang bos dari yang sering kita pakai setiap hari, Facebook, Mark Zuckerberg. Ya, dia mengakui bahwa dia tidak lulus kuliah gitu. Artinya gini Bapak Ibu, ketika mereka bersemangat, mereka berjuang untuk memulai usahanya, mereka tidak menyerah, mereka bisa berhasil. Bayangkan ketika kita yang memiliki Allah yang luar biasa di dalam hidup kita, kita bersemangat, kita terus berjuang, apa yang akan bisa kita lakukan? Tentu hal-hal yang jauh lebih besar lagi. Jika orang dunia bisa memiliki pencapaian seperti itu, anak Tuhan pasti bisa lebih lagi. Tapi kadang masalahnya kayak gini mas, saya nggak pinter mas, saya bukan orang yang pinter, saya punya banyak keterbatasan, saya punya banyak kelemahan, keluarga saya nggak mampu, bla 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 bla, alasannya A sampai Z. Bapak yang dikasih Tuhan, seberapa sering kadang kita mengkerdilkan Tuhan yang besar itu di dalam kotak pikiran kita yang sempit. Kalau kita ukur Tuhan itu menurut ukuran
ukuran manusia, Tuhan itu jadi terbatas. Karena sebagai ciptaan, kita tidak akan bisa memahami Sang Pencipta. Kita sebagai manusia, banyak ketidakmungkinan dalam hidup kita, banyak hal yang mustahil dalam hidup kita. Tetapi di hadapan Tuhan, firman Tuhan katakan, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya, saya ambil yang terakhir, hanya Engkau jawaban hidupku. Kelemahan saya kayak gini Bapak Ibu, kalau suruh nyanyi dadak suka lupa lirik. Iya, lagu itu tadi berkata bahwa yang tidak mungkin itu mungkin bagi Tuhan, yang tidak pernah dilihat itu yang akan Tuhan tunjukkan. Kadang-kala kita suka membatasi kuasa Tuhan itu menurut ukuran kita. Tidak bisa mas, tidak bisa mas, tidak bisa. Saya tidak bisa. Memang sebagai manusia kita tidak bisa. Tetapi kita punya Tuhan. Kalau Tuhan ada di pihak kita, siapa yang lawan? Siapa yang akan lawan ketika Tuhan itu ada di pihak kita? Tuhan yang bela, siapa lawanku? Kalau Tuhan itu membela kita, seperti yang ujian tadi katakan, walaupun 1000 tangan itu berusaha untuk menjatuhkan, menenggelamkan kita. Nah, kalau tangan Tuhan itu yang memegang kita, apa yang perlu kita takutkan, khawatirkan? Sadar tidak sadar, kadang-kala kita itu selalu membelenggu kuasa Tuhan, pribadi Tuhan itu menurut pemahaman kita. Kita yang memutuskan bisa tidaknya Tuhan melakukan mujizatnya. Kayaknya nggak bisa. Ya kalau kita sudah punya iman yang kerdil, ya bagaimana mujizat itu akan muncul dalam hidup kita? Ada hal yang menggerakkan hal-hal ajaib mujizat dalam hidup kita itu iman kita. Nah kalau iman kita itu berdasarkan pemikiran kita, bagaimana iman kita bisa bertumbuh? Kalau Tuhan sendiri katakan, kalau kamu cuma punya iman sebesar biji sesawi, ngomong ke gunung, gunungnya bakal pindah kok. Itu iman sebesar biji sesawi loh. Iman yang ingin Tuhan kita miliki adalah iman yang terus bertumbuh, iman yang hidup, yang tidak hanya terkendali oleh pemikiran kita sebagai manusia. Kayak di sini misalnya ada anak-anak youth. Percaya enggak kalau misalnya 10-5 tahun lagi kalian bisa jadi orang yang berpengaruh di Sukabumi, bahkan di Indonesia. Loh, siapa tahu loh, di antara jemaat GSJA, Presiden Indonesia yang ke-21, enggak ada orang yang tahu, walaupun kapan terjadinya enggak ada loh. Kita semuanya enggak akan pernah tahu apa yang akan Tuhan lakukan dalam hidup kita. Yang pasti, jangan kerdilkan Tuhan. Kalau kita mencoba melogika Tuhan, kita tidak akan bisa. Yang harus kita miliki adalah iman. Kalau Tuhan berserta dengan saya, siapa yang akan jadi lawan? Tidak perlu takut. Mau ada tantangan, masalah hidup, jalan terus, hadapi. Karena Tuhan berkata, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Roh kita jauh lebih berkuasa kok. Masalah boleh segede harimau, saya punya Tuhan pawangnya. Tuhan sendiri bisa katakan kok, Yohanes 14 ayat 12, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Tuhan Yesus gak pernah loh doain orang Sukabumi sampai sembuh. Bapak Ibu pernah? Ya kan? Bapak Ibu, Tuhan Yesus cuma di sekitar Israel. Bapak Ibu sampai di Indonesia. Bapak Ibu, kita bisa lakukan hal-hal yang jauh lebih besar ketika kita bersama dengan Tuhan. Jadi bersemangatlah, entheos, ada Allah di dalam hidup saya. Jadi
Segala sesuatu itu mungkin dalam hidup saya. Jangan membatasi kuasa Tuhan menurut kotak pemikiran kita yang sempit dan dangkal. Masalah berhasil atau tidaknya, Tuhan katakan kok, Tuhan menyertai, ya pasti Tuhan buat berhasil. Kalau prosesnya harus naik turun, ya tidak apa-apa. Pasti akhirnya kalau kita bersama dengan Tuhan, tidak mungkin Tuhan membiarkan anaknya itu sampai jatuh tergeletak. Bersama dengan Tuhan, kita bisa lakukan hal-hal besar. Amin. Amin. Makanya semangat. Semangat. Itulah antusias. Kemudian yang kedua, orang yang entheos, orang yang berantusias, yang memiliki Tuhan di dalam hidupnya, dia selalu keep moving. Artinya selalu bergerak, dan bergerak. Filipi 4 ayat 14 berkata bahwa itu sebabnya saya terus berlari menuju tujuan akhir untuk mendapatkan kemenangan, yaitu hidup di surga. Untuk itulah Allah memanggil kita melalui Kristus Yesus. Kemudian Yesaya 40 ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tetapi tidak lesu. Mereka berjalan tetapi tidak lelah. Orang yang entheos, orang yang memiliki Tuhan di dalam hidupnya, dia akan terus berjalan. Apapun yang harus dia lewati, entah dia masuk kayak jalan tol, atau semak berduri, bukit, ataupun bahkan sampai ke lembah kekelaman, terus jalan. Mau lari seperti Rasul Paulus atau jalan, tidak masalah. Yang penting tetap maju. Makanya Bapak yang dikasih Tuhan, antusiasme, semangat yang kita punya di dalam hidup kita itu akan mempengaruhi cara pandang kita terhadap sesuatu dalam hidup kita. Saya minum dulu Bapak Ibu. Haus. Bapak Ibu, lihat botol ini. Kalau Bapak Ibu lihat botol ini, apa yang Bapak Ibu pikirkan? Air. Berkaitan isinya? Pengen minum, Pak? Berkaitan isinya apa yang Bapak Ibu pikirkan? Haus. Air bersih. Apa? Haus. 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 Ketika orang melihat hal ini, bisa terjadi dua pemikiran. Yang pertama, airnya tinggal setengah, Mas. Tuh. Yang kedua, orang bisa berpikir, wah, airnya baru terisi setengah. Satu fakta bisa dua pandangan. Yang satu berkata airnya tinggal tersisa setengah. Yang satu bisa ngomong airnya baru terisi setengah. Sama-sama botolnya, tapi bisa punya cara pandang yang berbeda. Kalau orang berpikir bahwa air ini tinggal setengah, ya udah dibiarin saja kayak gitu, paling nanti habis. Tapi ketika orang berpikir air ini baru diisi setengah, gimana caranya supaya bisa penuh? Antusiasme itu bisa membuat hidup kita memiliki cara pandang yang berbeda. Ada yang punya masalah? Semuanya pasti punya. Kalau saya suruh, mari Bapak Ibu, hari ini kita tidak ada khotbah, tetapi kita akan menuliskan semua masalahnya dalam buku ini. Karena nanti apa yang tertulis dalam buku ini akan dijawab oleh Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, 2 buku kayak gini itu bakal penuh semua. Satu orang, Mas bisa nambah lagi enggak Mas kayak gitu? Mumpung nanti akan dijawab Tuhan semuanya gitu. Semua orang itu punya masalah Bapak Ibu. Semuanya itu punya tantangan, pergumulan masing-masing. Selanjutnya, semua orang pasti akan mengalami yang namanya krisis, masalah atau pergumulan. Saya nggak tahu bahasa Mandarinnya ejaannya seperti apa. Di sini ada Bu Cindy sama Pak Chandra yang jago bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin untuk krisis
adalah apa Gus ini? Weji. Ya, weji. Koreksi saya kalau salah ya Bapak Ibu, karena logatnya logat Jawa ini. Weji yang berasal dari kata wisyan, bahaya, dan cihui yang artinya kesempatan. Jadi di dalam setiap krisis itu ada bahaya, tapi juga ada kesempatan. Misalnya kayak gini, oh saya sakit, Tuhan, kenapa Tuhan izinkan saya sakit? Ya kalau kita lihat bahayanya, kita akan berpikir, waduh, saya sakit ini. Bagaimana kalau saya tidak bisa sembuh? Bagaimana kalau saya tidak bisa kerja? Bahkan bagaimana kalau ketika sakit Tuhan panggil saya? Itu pandangan yang pertama. Tapi pandangan yang kedua, waduh, saya sakit. Aduh Tuhan, kumaha ya teh gitu. Gimana ini Tuhan gitu. Tetapi kita berpikir, udah apa-apa kalau Tuhan izinkan saya sakit, berarti saya punya satu kesempatan. Tuhan sembuhkan saya melalui mujizatnya, dan saya bisa bersaksi kepada banyak orang. Misalnya kita mengalami kekurangan. Aduh Tuhan, uang di dompet pada galak-galak semua. Senyum yang manis seperti Pak Proklamator menghilang pergi, diganti dengan tajamnya golok Patimura. Jadi setiap kali saya lihat dompet, saya ketakutan. Gara-gara baru lihat, kita berpikir nih, aduh Tuhan, kekurangan. Nanti kalau udah bisa bayar anak sekolah gimana? Nanti kalau udah bisa beli beras gula gimana? Nanti kalau udah bisa bayar kontrakan, bayar ini gimana? Itu memang bahayanya. Tetapi ada juga kesempatan. Tuhan, saya ngalamin kekurangan, tapi saya punya Tuhan yang akan mencukupkan segala sesuatu. Hari ini saya kekurangan. Kalau saya beriman, saya dapat mujizat. Ini jadi kesempatan saya untuk saya bersaksi. Kalau ketika saya kekurangan, Tuhan pelihara hidup saya. Tapi masalahnya, ketika kita menghadapi krisis, masalah, pergumulan, seberapa sering kadang kita berpikir, aku menyerah. Bukan berserah Bapak Ibu. Aku menyerah. Seberapa sering kadang kita berpikir seperti itu? Ketika kita punya masalah nih, kayaknya kita harus berhenti deh. Saya nggak bisa jalan nggak bisa lanjut lagi Tuhan. Saya sudah nggak bisa berusaha lagi. Kayaknya ini terakhir deh. Saya ke gereja, habis itu saya nggak mau kenal Tuhan lagi. Saya mau cari Tuhan yang lain gitu. Seberapa sering orang berpikir seperti itu? Ketika punya masalah, lebih baik saya berhenti dan menyerah. Kita hanya lihat satu sisi bahayanya, tetapi kadangkala kita tidak bisa melihat kesempatan yang ada di dalam krisis itu. Orang yang entheos, orang yang memiliki Kristus hidup di dalam dia selalu bisa melihat kesempatan yang lain di dalam setiap krisis. Saya tidak tahu masalah apa yang Bapak Ibu alami saat ini, tapi saya yakin semua orang pasti punya masalah. Dan saya bisa katakan Bapak Ibu semuanya punya kesempatan untuk bersaksi memuliakan nama Tuhan. Masalahnya adalah bagaimana cara kita memiliki cara pandang yang berbeda terhadap krisis, masalah di dalam hidup kita. Kalau kita cuma lihat bahayanya, pasti kita akan berkata lebih baik berhenti, menyerah, angkat tangan, angkat topi, angkat kaki, ya angkat semuanya gitu. Tapi ketika kita lihat kesempatan, jalan, mau lari, tidak apa-apa, mau harus jalan pelan-pelan, tidak apa-apa. Bahkan ketika kita harus merangkak sekalipun, tetap maju, jalan. Jangan pernah berhenti. Yang penting kita terus maju. Itu adalah orang yang entheos. Tuhan hidup di dalam dia. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, kata firman Tuhan. Jadi ada masalah, tidak masalah. Ada masalah, tidak masalah. Karena selalu ada kesempatan. Tetapi ya kalau semangatnya sudah patah, siapa yang bakal memulihkan? Kalau kita hanya melihat hal-hal yang
bahayanya saja. Kita hanya terpaku kepada sisi bahayanya saja tanpa kita bisa melihat hal-hal yang baik. Jadi setiap masalah itu ada bahaya, tetapi juga ada kesempatan. Bapak dikasih Tuhan, kita akan lihat satu video. Ini bercerita tentang John Akhwari. Dia seorang pelari yang mengikuti Olimpiade. Dia berasal dari negara Tanzania dan Olimpiade ini diadakan di Mexico City. Ketika dia baru start, baru mulai, dia lari sekencang-kencangnya. Dia bersenggolan dengan pelari yang lain sehingga akhirnya dia jatuh dan dia cedera. Dia mengalami pergeseran sendi. Jadi sendinya bergeser dan bahunya itu luka sampai berdarah dan lututnya juga berdarah. Tetapi ketika dia baru memulai lomba dengan keadaan seperti itu, apa yang dia lakukan? Kita akan lihat videonya. Iya, John Akhwari baru mulai, dia sudah menderita cedera sampai sendinya geser. Bapak Ibu bisa bayangkan, yang namanya maraton itu jaraknya bukan 100 meter, tapi sampai berkilo-kilo, puluhan kilo. Dia sampai malam itu larinya. Dia harus menahan sakit dengan berjalan. Kadang dia lari, tapi juga jalan. Nggak ada orang yang mau nolong, tapi dia udah berhenti saja. Kasihan itu loh, lukamu udah berdarah-darah. Dia mulai demam karena kalau peradangan kan pasti semuanya demam. Tapi dia enggak, dia tetap jalan. Ketika dia sampai stadion, itu acara sudah selesai. Panitia itu udah ngasih hadiah ke yang menang. Dia baru masuk stadion. Kemudian seorang wartawan tanya, Pak John, kenapa Bapak tetap memaksa diri untuk tetap lari dan sampai garis finish? Dia jawab, saya itu pelari didanai oleh uang rakyat Tanzania. Dan saya tahu ketika negara saya mengutus saya untuk ikut lomba, bukan untuk memulai lomba, tetapi untuk menyelesaikan lomba. Jadi apapun yang terjadi, saya tetap harus lari sampai saya sampai garis akhir. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kadang-kadang kita kondisinya seperti ini. Ketika kita jalan, banyak luka-luka dalam hidup kita. Banyak masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Sampai kadang kita demam, menggigil, sampai mau jalan saja rasanya sakit, sampai kita terseok-seok. Bahkan kadang kita ngerangkak-ngerangkak. Tetapi masalahnya adalah tetap jalan sampai garis akhir. Tetap
Tidak peduli, kalau John hanya memikirkan menang, dia pasti udah nyerah. Karena apa? Lukanya tidak akan dapat juara dia. Dengan keadaan seperti itu, dia tak pasti tahu, saya nggak mungkin bisa dapat juara. Lebih baik saya nyerah lah. Ngapain saya nahan sakit? Tapi dia berpikir, entah nomor berapa, yang penting saya harus sampai garis finish. Karena tanggung jawabnya sebagai seorang pelari adalah bukan untuk memulai lomba, tetapi menyelesaikan lomba. Dalam hidup kita juga harus bisa seperti itu, Bapak Ibu. Entah apapun yang menghambat langkah kita, sampai kita kadang terseok-seok, bahkan sampai merangkak karena saking beratnya masalah yang kita alami, saking terjalnya medan yang harus kita lalui. Jangan pernah untuk memilih berhenti. Terus jalan. Rasul Paulus katakan, tadi kan dia berlari-lari kan? Aku berlari-lari untuk mengejar tujuan hidupku yang di dalam Tuhan, yaitu hidup di surga. Apakah Rasul Paulus ketika melayani Tuhan hidupnya enak? Tidak, Bapak Ibu. Dia dipukuli, dikejar-kejar kayak maling. Dia pernah kelaparan di tengah lautan gara-gara kapalnya dihantam badai. Dia harus kerja banting tulang untuk mencukupi kebutuhan pelayanannya. Apakah ketika Rasul Paulus bilang bahwa saya ini lagi berlari-lari mengejar panggilan Tuhan dalam hidup saya, hidupnya enak? Susah. Kalau Bapak Ibu baca di kitab Roma atau Korintus, dia tuh gambarin, aku tuh sering dipukuli gara-gara mewartakan firman Tuhan. Gara-gara firman Tuhan aku harus tidur kedinginan, kelaparan. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia terus maju. Sampai ketika dia sudah merasa bahwa sebentar lagi hidupnya itu dipanggil Tuhan, dia bilang kepada muridnya Timotius, 2 Timotius 4 ayat 7, aku sudah melakukan pertandingan yang baik, dan aku sudah memelihara imanku, dan aku sudah sampai di garis akhir dengan tetap menjaga iman. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, jangan pernah berpikir untuk mundur, apalagi berhenti dari Tuhan. Memang masalah itu ada, tetapi ingat kembali, di balik masalah itu selalu ada kesempatan. Jangan hanya lihat hal-hal yang buruknya, yang bahayanya saja, tetapi coba lihat kesempatan yang Tuhan tawarkan. Boleh kita mengalami masalah yang berat, tetapi juga itu kesempatan kita untuk kita mengalami mujizat yang besar juga dalam hidup kita. Saya bisa katakan, semakin besar masalah kita, semakin besar mujizat yang akan Tuhan sediakan buat kita. Amin. Karena misalnya kalau kita butuh 1.000, ya Tuhan akan kasih 1.000. Tapi kalau kita butuh 1 juta, Tuhan juga akan kasih 1 juta. Masalahnya, jangan pernah berhenti. Orang yang entheos itu akan terus bergerak karena dia tahu Tuhan menyertai hidupnya. Kemudian yang selanjutnya adalah orang yang entheos itu adalah orang always burning, artinya selalu menyala. Roma 12 ayat 11 berkata bahwa janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kemudian ini yang menjadi panggilan hidup kita. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Orang yang entheos, orang yang memiliki Tuhan di dalam hidupnya, orang yang bersemangat, itu akan selalu menyala dalam hidupnya. Apapun keadaannya, mau lagi musim hujan, musim panas, musim semi, musim gugur, tetap nyala. Selanjutnya, Bapak Ibu kasih Tuhan, banyak orang mudah terbakar, tetapi tidak semua orang dapat menjaga apinya untuk tetap menyala. Tadi ketika WL ajak kita nyanyi lagu Suka-Sukamu Tuhan, semua orang di sini bisa joget dengan sukacita karena terbakar semangatnya. Tetapi yang menjadi masalah adalah kalau nanti kembali ke rumah, masalah itu ada, kita hadapi masalah itu, kita menghadapi masalah itu, apakah kita masih tetap bisa menyala? Itu hal yang berbeda. Semua orang mudah untuk terbakar, tetapi tidak semua orang dapat menjaga nyala api
supaya tetap menyala. Kayak seperti tadi. Hari Minggu, haleluya, 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 haleluya. Hari Senin, Jumat, haleluya. Lupa apa yang didapat dari ibadah Minggu. Hari Minggu naik, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat turun lagi. Minggu naik lagi, Senin, Selasa, Rabu, Jumat turun lagi. Masa hidup kita mau kayak gitu terus, Bapak Ibu? Orang yang enteos naik kebakar, Senin, Selasa, Rabu, Kamis lagi sama, Minggu kebakar lagi. Saya kurang tinggi, Bapak Ibu. Artinya dia akan semakin naik dan naik. Karena dia selalu menjaga api di dalam hidupnya. Dia selalu terbakar. Tadi firman Tuhan katakan bahwa hendaklah hidupmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat kebaikan hati kita dan memuliakan nama Tuhan. Lampu untuk bisa bercahaya, dia kan harus bersinar. Misalnya katakanlah obor lah, pelita, uple, Petromax pasti semua tahu. Petromax itu bisa bercahaya kalau dia punya nyala. Tetapi kalau Petromaxnya padam, apakah dia bisa bercahaya? Tidak ada. Yang ada dia juga ikut gelap. Itu kenapa? Ada dua perbandingan, lilin dan juga pelita. Kalau ini lilin dibakar, nyala enggak Bapak Ibu? 1 jam kemudian nyala enggak? Mulai lumer. 2 jam kemudian habis. Karena apa? Ya itu seperti lilin. Tetapi kalau ini pelita, ada minyaknya di dalam, dia dinyalain. Dan jika minyak yang ada di dalamnya itu terus diisi terus, sampai kapan dia nyala? Terus. Masalahnya setiap hidup kita mau jadi lilin atau jadi pelita? Kalau kita pengen jadi pelita, sadari bahwa kita butuh bahan bakar untuk terus menyala. Makanya kalau hidup kita itu tidak pernah diisi firman Tuhan, diisi dengan hubungan kita dengan Tuhan, minyak ini bakal lama-lama bakal habis. Dan kalau habis, tidak bisa nyala lagi. Itu kenapa Tuhan ingatkan perumpamaan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Apa yang menjadi perbedaan mereka? Tidak persiapan minyak. Sama-sama punya pelita, tapi yang satu bawa stok cadangan minyak, yang satu tidak bawa. Orang yang enteos, orang yang memiliki Tuhan dalam hidupnya, dia akan selalu semangat, terbakar, tanpa peduli keadaannya apa dan sampai berapa lama. Kenapa? Karena dia selalu mengisi hidupnya dengan minyak yang daripada Tuhan. Bapak Ibu tahu ini apa? HP. Ini tuh bisa berguna bagi hidup kita. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh benda ini. Mau foto, bikin video, update status, cari resep masakan, kemudian mau buat kalkulator, semuanya bisa dilakukan HP. Tapi kalau ini misalnya kehabisan baterai, kita misalnya pergi ke tengah hutan, baterainya habis, ini jadi apa? Apa Pak? Tak berguna. Paling kalau kita lapar, lihat kelinci, ini kita bisa pakai untuk lempar kelinci. Ya karena kalau di hutan baterainya habis, ini tidak ada gunanya. Demikian juga kalau hidup kita kehabisan minyak, kita cuma terbakar. Habis itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu padam. Minggu kebakar lagi. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat turun lagi. Kalau kita tidak bisa menjaga nyala api dalam hidup kita, kita butuh yang namanya selalu diisi dengan minyak. Kita butuh yang namanya selalu di-charge. Kalau kita sampai melupakan hal ini, lama-kelamaan terang kita itu akan semakin memudar dan hilang.
Itu kenapa Bapak Ibu dikasih Tuhan? Orang yang entheos itu dia akan selalu terus menyala karena dia terhubung dengan juragan minyak. Jadi dia tidak akan takut kehabisan minyak karena dia selalu terhubung. Bagaimana dengan hidup kita? Apakah selama ini kita hanya jadi orang yang seperti lilin? Hari ini semuanya menyala, habis itu pulang makin redup dan akhirnya hilang. Atau kita jadi seperti pelita, hari ini diisi makin full, sampai lagi diisi tetap full, akhirnya terus menyala. Jadi Bapak yang dikasih Tuhan, entheos, kesimpulannya adalah antusias yang benar itu hanya bersumber daripada Tuhan yang benar yang kita kenal dalam pribadi Yesus. Siapakah theos yang ada dalam hidup kita? Kalau kita meletakkan theos yang lain, Tuhan yang lain dalam hidup kita, sudah pasti antusias kita adalah hal yang salah. Selidiki siapa Tuhan yang ada dalam hidup kita. Apakah selama ini kita menjadikan hal lain itu sebagai Tuhan kita? Atau memang kita benar-benar Tuhan Yesuslah yang menjadi theos dalam hidup saya. Sehingga ketika kita berkata, saya tuh antusias, saya entheos, Tuhan yang ada dalam hidup kita. Amen. Tuhan Yesus. Kemudian kita dapat melakukan banyak hal bersama dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, jangan pernah mengkerdilkan kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Percayalah, bersama dengan Tuhan kita bisa lakukan banyak hal. Memang ada banyak hal yang tidak mungkin karena kita manusia. Tetapi kalau Tuhan itu berserta dengan kita, siapa yang dapat lawan kita? Keep moving. Milikilah cara pandang yang berbeda dalam kita menghadapi kehidupan. Ketika kita ikut Tuhan, masalah itu akan tetap ada. Goliat itu akan bakal tetap ada dalam hidup kita. Masalahnya, ketika kita lihat Goliat, apakah kita seperti prajurit Israel yang berhenti, putar balik, atau seperti Daud, maju gas terus sampai lari-lari gitu? Kalau kita punya cara pandang yang berbeda, di balik krisis memang ada bahaya, tetapi juga ada kesempatan. Dan orang yang entheos, dia akan selalu menyala dalam hidupnya, karena dia selalu terhubung dengan sang sumber minyak. Pelita itu butuh minyak untuk terus menyala. Jangan hanya cuma puas jadi lilin, tapi jadilah pelita dan milikilah hubungan supaya minyak itu terus terisi sehingga kita terus menyala. Kalau kita terus menyala, maka terangmu akan bercahaya di depan banyak orang. Mereka akan lihat kebaikan hatimu dan mereka akan memuliakan nama Tuhan yang di surga. Jadi Bapak dikasih Tuhan, antusias, entheos, Tuhan ada di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Kita bersyukur Bapak Ibu dikasih Tuhan, jika hari ini kita boleh ada di tempat ini. Mari kita renungkan setiap hidup kita. Selama ini adakah Tuhan theos yang lain dalam hidup kita? Apakah kadang kita sudah mulai serong hati kita di hadapan Tuhan sehingga kita memiliki theos yang lain? Firman Tuhan katakan bahwa kita tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Dan Tuhan katakan jangan ada Allah lain di hadapanku. Entheos, Tuhan ada di dalam hidup kita. Maka pastikan bahwa hanya Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus yang ada dalam hidup kita. Bukan mamon, bukan hal-hal yang lainnya yang menggerakkan semangat hidup kita. Dan milikilah iman yang teguh dan kuat. Entah itu sebesar biji sesawi tidak masalah. Karena bersama dengan Tuhan, Tuhan katakan jika engkau punya iman sebesar biji sesawi, katakan kepada gunung itu beranjaklah, maka dia akan beranjak dari hadapanmu. Jangan pernah membatasi kuasa Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Dan milikilah cara pandang yang berbeda. Jika saat ini kita sedang bergumul di dalam masalah, dalam beban pergumulan, masalah yang mungkin berat bagi hidup kita, kita sadar bahwa Tuhan, hari ini saya dapat satu kesempatan untuk saya bisa menyaksikan, untuk saya bisa melihat kuasa Tuhan bekerja dalam hidup saya. Saya tidak akan berhenti, saya tidak akan menyerah,
saya akan terus ikut Tuhan. Saya akan terus berjalan maju bersama dengan Tuhan karena Tuhan menyertai. Dan mari kita jaga supaya nyala api kita itu tetap menyala di depan setiap banyak orang di dalam hadirat Tuhan. Jangan hanya terbakar tetapi kemudian lenyap dan padam. Teruslah menyala di hadapan Tuhan, di hadapan dunia, di tengah-tengah dunia ini. Dan untuk tetap menjaga api itu, kita butuh minyak yang daripada Tuhan. Miliklah persekutuan dengan Tuhan, jalinlah hubungan dengan Tuhan, supaya setiap hari kita mendapat minyak yang baru, sehingga pelita hidup kita terus menyala. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pagi ini. Kami bersyukur untuk setiap waktu yang boleh kami dengarkan bersama-sama ketika kami belajar firman Tuhan. Pagi ini Tuhan, hal ajaib kami terima ketika kami menerima firman Tuhan dengan sukacita dan kami menjadi pelakunya. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami pelajari hari ini. Tuntun kami Tuhan, karena kami butuh pertolongan daripada Roh Kudus-Mu untuk kami bisa melakukan firman Tuhan ini dalam hidup kami dan menjaganya. Bila pagi ini Tuhan, Engkau yang bekerja di tengah-tengah kami semua, Engkau yang bekerja di dalam hati kami masing-masing. Bila pagi ini kami tahu hidup kami diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mau menjadi orang-orang yang bersemangat di dalam Engkau, karena kami tahu bahwa Engkau beserta dengan kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Diberkatilah kita semua yang pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa datang ke gereja, kita bisa memuji Tuhan, dan kita mendapatkan berkat dari kebenaran firman Tuhan. Ada beberapa pengumuman yang harus diperhatikan. Walaupun sekarang kita mendengar COVID sepertinya sudah agak menurun, tapi jangan lengah, tetap menggunakan masker, tetap jaga jarak, tetap jaga kesehatan, supaya kita bisa terus beribadah dan bahkan kita nanti bisa merayakan Natal di bulan Desember. Ada beberapa pengumuman dari panitia pembangunan. Kita di depan, di atas itu kita akan segera lanjut, karena ada beberapa bahan yang memang sudah masuk, tapi tetap masih kurang. Itu adalah rumah kita ya. Ini rumah kita untuk beribadah, dan juga kita melihat bahwa ini udah mulai tidak muat. Kalau sampai harus dibuat 3 sesi atau 4 sesi sepertinya agak terlalu padat. Jadi kalau kita bisa ibadah di atas itu akan lebih leluasa. Itu butuh dukungan dari kita, karena ini rumah kita, untuk kita dan dari kita. Jadi bukan hanya butuh doa, tapi juga butuh dana. Bukan besar kecilnya seberapa yang kita berikan untuk pekerjaan Tuhan, tapi seberapa yang kita miliki, dan Tuhan akan memberkati apa yang kita berikan untuk pekerjaan Tuhan. Juga ada penjualan sepeda, itu semuanya masuk untuk pembangunan. Kita bisa bantu untuk promosi, baik itu ke teman-teman, ke saudara, ke tetangga, mungkin di media sosial kita tolong bantu share karena jumlahnya masih cukup banyak, dan itu semua full untuk pembangunan. Juga untuk persiapan Natal, ini udah bulan November ya, Desember tinggal 1 bulan lagi. Ibadah Natal kita di tanggal 25 dan 25 itu hari Sabtu, 26 kita ibadah hari Minggu. Jadi bagi jemaat sekalian yang rindu, oh saya pengen nyanyi, saya pengen drama, atau anak-anak mau nyanyi atau main musik dan sebagainya, boleh, mau itu dari setiap divisi, komisi-komisi, atau buat dari setiap KKA, atau dari setiap keluarga yang ingin mempersembahkan sesuatu untuk kasih kado buat Tuhan Yesus ulang tahun, itu nanti boleh langsung menghubungi Bapak Gembala untuk diatur jadwalnya. Juga tadi ada pengumuman dari Ibu Siombing. Jadi kita siapa nih yang merasa saya punya talenta, suara saya lumayan kok, saya bisa nyanyi dan saya suka nyanyi, baik itu kaum pria, kaum wanita, anak youth, teen, semua boleh, umas boleh. Nanti boleh menghubungi Ibu Siombing dan Ibu Nora untuk bisa dikoordinasi untuk ada paduan suara gabungan. Nanti untuk latihan dan selanjutnya nanti Ibu Siombing dan Ibu Nora yang akan mengaturnya.
tolong doakan untuk tim revitalisasi gereja. Jadi sekarang ada beberapa orang yang dipercaya oleh Tuhan untuk duduk dalam kepengurusan tim revitalisasi. Dan mereka-mereka ini adalah orang-orang yang bertanggung jawab untuk membantu memikirkan bagaimana caranya supaya pekerjaan Tuhan di tempat ini semakin diberkati, banyak jiwa-jiwa yang akan diberkati juga. Tapi kita butuh sistem yang lebih teratur. Nah, ini butuh pemikiran, butuh tenaga, dan cukup capek. Rapatnya cukup banyak. Tolong doakan untuk tim revitalisasi ini ya, supaya kita semua yang tergabung dalam tim ini bisa memberikan sesuatu untuk Tuhan. Ada form seperti ini. Ini adalah form di mana dibuka, siapapun yang mau melayani Tuhan silahkan. Bukan soal saya bisa atau nggak bisa, tapi siapa yang mau. Di sini ada banyak pilihannya. Nanti yang belum mengisi, pas pulang asal di depan akan memberikan ini, dan langsung diisi dan langsung dikembalikan. Diharapkan nggak usah dibawa pulang untuk didoakan dulu dan sebagainya ya. Tuhan, tanya Tuhan ini boleh atau enggak. Kalau namanya pelayanan nggak mungkin Tuhan nggak dukung ya. Karena ini pekerjaan Tuhan. Kalau kita mau ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, tinggal kita pilih. Kira-kira saya tergeraknya di bidang apa ya. Nanti di depan Asar akan memberikan ini. Ada beberapa orang yang sudah dihubungi secara lisan oleh beberapa orang dan sudah menyetujui untuk ambil bagian dalam timnya. Itu juga tetap mengisi di sini supaya nanti administrasi gereja bisa mengaturnya supaya oh iya si A mau memilih ini dan ini sudah diajak di bagian sini, itu tetap diharapkan untuk tetap mengisi ya. Yang sudah bilang oke, saya mau, tetap juga mengisi. Oh saya mau tambahan, saya mau di bagian yang lain, itu pun boleh diisi lagi. Tuhan Yesus berkati ya. Jadi nanti semua nama-nama yang sudah mengisi nggak usah takut saya nggak bisa, karena semua tim di sini nanti ada pelatihannya. Dan juga siapa yang mengisi nanti Pak Richard dan Ibu Rosi yang akan memilah apakah ini sesuai dengan karunia dan talentanya atau ada bidang yang lebih tepat. Jadi yang langkah pertama isi aja dulu siapa yang mau. Nanti ada langkah-langkah selanjutnya oleh Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Demikian pengumuman gereja. Kita akan mempersiapkan untuk memberikan persembahan kita kepada yang bertugas. Diharap ke depan. Firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 dan 10. Demikian firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kami punya Allah yang begitu mengasihi kami. Segala yang kami miliki saat ini semuanya berasal daripada-Mu. Ampuni kami Bapa, jika kami merasa ini adalah kepintaran kami, ini adalah kemampuan kami. Ampuni kami Bapa, karena semua ini berasal dari Tuhan dan semua ini harus kami kembalikan kepada-Mu. Berkatilah semua jemaat yang pada hari ini kami akan memberikan persembahan, baik itu persembahan kolekte untuk operasional gereja, baik itu persembahan pembangunan, persembahan diakonia, maupun kami akan mengembalikan persepuluhan yang merupakan milik-Mu. Berkati tangan-tangan yang akan memberi ini ya Bapa. Karena kami mau ketika kami memberikan apa yang kami miliki, Engkau akan memberkati kami. Ini adalah bentuk dari kami bahwa kami memuliakan Tuhan dengan harta kami. Ada kami yang bisa memberikan tenaga kami, ada kami yang bisa memberikan pemikiran kami, tapi kami juga mau memberikan uang yang saat ini ada pada kami. Kami akan sisihkan untuk pekerjaan Tuhan. Jika sekali waktu nanti Tuhan memanggil kami pulang, uang yang sudah kami berikan untuk pekerjaan Tuhan itu tidak akan pernah mati, karena akan bersifat kekal. Itu akan menjadi berkat bagi generasi selanjutnya. Dan uang yang sudah kami berikan ini, itu akan terus berlanjut dan akan terus memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan akan memberkati setiap pekerjaan kami, apapun yang kami kerjakan selalu ada dalam berkat Tuhan. Tidak pernah sia-sia bahwa lumbung-lumbung kami Tuhan akan terus isi, Tuhan akan terus isi, bahkan sampai melimpah. Apapun yang kami kerjakan,
akan diberkati. Karena apa yang kami pikirkan, apa yang kami ucapkan, apa yang kami lakukan, kami akan kembalikan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan setiap tangan-tangan yang akan memberi. Tuhan Yesus yang akan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
di dalam dunia ini. Kami adalah gereja Tuhan, kami adalah terang dan garam dunia. Kami akan memberikan terang kemuliaan Tuhan kepada semua orang Tuhan. Jadikan kami dan mampukan kami untuk menjadi terang-Mu Tuhan. Kami akan menjadi berkat, diberkati Tuhan. Hidup kami berdampak bagi kemuliaan Tuhan. Diberkatilah kami sidang jemaat-Mu Tuhan yang telah berbakti di yang kedua ini. Kasih dan anugerah Tuhan melimpah. Segala berkat kekayaan surgawi akan turun atas hidup kami, atas keluarga kami, rumah tangga kami, bisnis, mata pencarian kami, sekolah pendidikan dan karir kami diberkati oleh Tuhan. Keluar masuknya kami dari rumah, dari kantor, dari tempat kerja, dari perusahaan, dari sekolah diberkati oleh Tuhan. Kami akan maju bersama dengan Tuhan. Kalau kami ada di dalam Tuhan, firman-Mu ada di dalam kami Tuhan, maka apa saja yang akan diperbuat oleh kami akan diberkati Tuhan. Tuhan akan memberikan kepada kami. Apabila ada Yesus dalam hidup kami, Engkau memberikan semangat. Karena semangat antusias itu ketika Tuhan memberikan kemenangan kepada kami, ketika Tuhan menembus kami dari dosa kelemahan kami diangkat menjadi orang yang penuh dengan kemenangan. Kemenangan itulah antusias semangat hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkat Tuhan turun atas kami semua, kemuliaan Tuhan memenuhi kami semua. Haleluya. Saudara, mari kita mengangkat tangan dan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya siang ini kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Oleh sebab itu saudaraku, sidang jemaat Allah yang dikasih oleh Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa yang ada di dalam surga, serta cinta kasih sayangnya yang sudah dinyatakan dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuannya di dalam Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang untuk selama-lamanya. Maranatha, sampai Tuhan datang kali yang kedua menjemput kita semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya.